Selama berhari-hari teman-teman, Gek Putu dengan keluarga besarnya, berikut dengan keluarga besar suaminya, berusaha untuk mencari pembenaran. Ini ada apa? Benar nggak sih suaminya yang melakukan hal itu? Tapi setiap ditanya oleh siapapun, suaminya malah mengaku kalau memang dialah yang melakukan ini. Dia tidak mau dicarikan pengacara, dia juga tidak mau dibela. Dia akan bersedia kalau dihukum berapa lama pun untuk bisa menebus dosa-dosanya ini. Aduh, semetol. Waktu itu Gek Putu tidak percaya, kenapa kok bisa tiba-tiba suaminya mengaku menjadi dan ini tuh ada apa? Kenapa semuanya ini kok seperti di luar logika, teman-teman? Nah, ketika itu kan Gek Putu ini kayak dimintai kesaksian oleh polisi. Karena sudah berlalu beberapa bulan, Gek Putu tidak ingat dengan jelas apakah di malam itu waktu suaminya mengaku melakukan pembunuhan ini Gek Putu ada di sana atau di mana. Gek Putu tidak bisa mengingat dengan jelas, dan karena kesaksian Gek Putu yang mungkin tidak bisa mendukung suaminya, akhirnya Bli Gede pun ditetapkan bersalah karena sudah terbukti, sudah mengakui kesalahannya. Dan Bli Gede pun memberikan senjata yang dia gunakan untuk menebas lehernya Bu Joko. Ketika itu teman-teman, Bli Gede mengaku dia itu sakit hati karena sering sekali dihina dan juga dicibir oleh Bu Joko setiap si Bli Gede berbelanja ke sana. Bu Joko juga ternyata menurut Bli Gede sempat beberapa kali merayu Bli Gede untuk disewa agar mau tidur dengan Bu Joko. Tapi karena si Bli Gede tidak mau, itulah kemungkinan yang membuat Bu Joko ini setiap melihat si Bli Gede ini selalu marah, selalu menghina, selalu bilang kamu itu miskin, kene gitu. Dan juga mungkin karena si Bli Gede ini tidak tahan lagi, selalu disindir, selalu diremehkan oleh si Bu Joko. Di malam itu Bli Gede pun memutuskan datang ke sana. Kemudian karena sudah gelap mata, Bli Gede juga tidak tahu kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Bli Gede pun menebas Bu Joko kemudian lari dari sana. Nah, yang membuat Gek Putu tuh agak bingung gini teman-teman. Kalau memang suaminya lah yang melakukan hal ini, kenapa di tempat tersebut ya, di tempat kejadian ini tidak ditemukan sidik jari ataupun DNA suaminya? Apa mungkin karena orang-orang ini banyak banget yang sudah datang duluan melihat mayatnya Bu Joko sebelum polisi datang, atau bagaimana? Dan juga yang membuat si Gek Putu ini bingung tuh kenapa kok suaminya bisa mengaku seperti itu, teman-teman. Nah, karena memang suaminya ini sudah mengakui dan juga memberikan senjata suaminya pun ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipenjara selama sekian belas tahun, teman-teman. Wih, teman-teman, waktu itu Gek Putu benar-benar boom. Kok kene? Nah, setelah sidang berlangsung teman-temannya, beberapa bulan kemudian Gek Putu pun akhirnya tinggal satu rumah dengan ibu dan juga ayah mertuanya, teman-teman. Gek Putu pun membesarkan kedua putranya dengan baik. Dia berjanji kepada Bli Gede akan menunggu Bli Gede sampai keluar dari penjara. Nah, waktu itu teman-teman, Gek Putu ini kan masih ingat ya, dia itu disuruh oleh suaminya untuk diam dan jangan bertanya kepada siapapun. Dan suaminya kan juga bilang kalau nanti akan ada orang yang rutin memberikan uang kepada Gek Putu. Dan benar teman-teman, setiap sebulan sekali akan ada orang yang memberikan uang, kadang-kadang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Dan si orang ini bilang, kamu cukup diam, jangan beritahu ini kepada siapapun. Kalau memang kamu ingin hidup sejahtera dan suamimu aman di penjara. Karena Gek Putu memang sudah dipaksa oleh suaminya, dia tuh tidak berani mengungkapkan ini kepada siapapun. Dan sekarang kan sudah berlalu selama kurang lebih 4 tahun teman-teman ya, karena ini kan sudah tahun 2024. Gek Putu masih tetap mendapatkan uang bulanan dari seseorang yang sebenarnya tidak terlalu dia kenal. Dan uang ini memang dia simpan di sebuah rekening, dan rekening ini memang kayak rekening rahasia gitu loh teman-teman. Gek Putu masih sangat setia teman-teman, seminggu sekali atau 2 kali dia akan menjenguk suaminya ke kantor polisi bersama dengan anak-anaknya. Gek Putu kadang-kadang akan membawakan pakaian dan juga makanan untuk suaminya. Tapi karena Gek Putu ini kayak merasa ini tuh kayak kok di luar logika ya, dan dia tuh kayak terus saja menyimpan
rasa penasarannya semacam ini tuh sebenarnya ada apa dan kenapa suaminya bisa dipenjara. Karena Ge Putu sudah selama 4 tahun menyimpan rahasia ini. Dia juga tidak pernah bercerita kepada siapapun karena dia juga takut ya nanti apa yang dikatakan oleh suaminya ini akan terjadi. Makanya dia itu bercerita kepada saya dan berharap bisa meringankan bebannya ini. Dia tuh berharap dengan semeton berkomentar nanti dia tuh bisa merasa lebih lega dan plong. Dan inilah alasannya kenapa Ge Putu tidak mau saya men-spill nama desa dan tempat dia tinggal. Waktu pun berlalu semeton, masa-masa suaminya ini di penjara, waktu itu kan masa-masa Koronce menyerang. Nah waktu itu Ge Putu kan sudah tahu nih kalau ternyata suaminya lah yang mengaku sudah membunuh Joko. Tahun 2022 sampai 2023, nah waktu itu Ge Putu ini kan memang sudah kembali tinggal di rumahnya sendiri dengan kedua anaknya. Ibu dan ayahnya Ge Putu tidak jarang akan menginap di sana. Dan mertuanya Ge Putu juga masih sangat bersikap baik kepada Ge Putu dan juga kedua anaknya. Ketika itu Ge Putu kan sedang merintis usahanya. Ketika itu juga semeton Ge Putu ini merasa kok ada yang aneh ya. Hampir setiap hari Pak Joko akan melalui ke tempatnya Ge Putu. Waktu itu Ge Putu ini kayak, ini kenapa kok Pak Joko terus saja datang? Nah ketika itu Pak Joko mengancam, kalau Ge Putu tidak mau berhubungan suami istri dengan Pak Joko akan menghasut warga untuk membenci Ge Putu dan akan memastikan Ge Putu ini tidak bisa hidup dengan tenang di desa tersebut. Tapi karena Ge Putu ini yakin semeton kalau bukan suaminya loh pelakunya. Jadi dia tuh kayak tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh si Pak Joko. Tapi semeton apa yang diancam oleh Pak Joko pun benar-benar dia lakukan. Warga ini mulai menjauhi Ge Putu. Banyak banget warga yang akan bersikap sinis dan seolah-olah menghujat Ge Putu karena suaminya ini menjadi seorang. Nah, anak-anaknya Ge Putu juga tidak luput dari bulian semeton. Setiap anaknya ini pulang dari sekolah, anak pertamanya ya, anaknya ini akan menangis dan bertanya, "Ibu, Bapak di mana? Ibu, Bapak di mana? Kenapa Bapak di kantor polisi? Kenapa Bapak tidak pulang?" Tapi Ge Putu selalu menjelaskan sebaik mungkin kepada anaknya agar anaknya ini tidak menganggap bapaknya ini sebagai seorang pembunuh sebenarnya semeton. Dan hari-hari pun tetap dilalui oleh Ge Putu. Ge Putu ini benar-benar berpikir ini tuh ada apa semetonnya. Nah, bagaimana menurut semeton? Apakah kalian juga berpikir apa yang dipikirkan oleh Ge Putu? Karena Ge Putu yakin banget semeton, sepertinya ada konspirasi di balik pengakuan suaminya. Dan Ge Putu juga yakin sekali kalau bukan suaminya lah pelaku pembunuh Joko. Nah waktu pun berlalu semetonnya, Ge Putu pun tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia akan menjaga kedua anaknya sebaik mungkin. Seminggu 1 atau 2 kali Ge Putu akan pergi ke kantor polisi untuk menjenguk suaminya, membawakan makanan atau sekedar pakaian. Tapi semeton, di awal tahun 2024 ini Ge Putu melihat suaminya ini makin sakit, badannya makin kurus, dan suaminya ini tidak henti-hentinya batuk. Nah ketika itu Ge Putu kan kayak bertanya kepada suaminya, "Ini kamu kenapa kok tiba-tiba ngedrop ini? Badanmu juga sangat kurus dan kenapa kok kamu tuh terlihat seperti seseorang yang tidak ingin hidup lagi?" Nah waktu itu semeton Ge Putu mendengar pengakuan dari suaminya tuh yang benar-benar boom gitu loh. Suaminya ini mengaku sepertinya dia ini terkena penyakit HIV karena dia sudah beberapa kali menyewa wanita malam di kantor polisi tersebut. Dan ini tuh dibantu oleh orang yang memang memberikan transferan bulanan kepada Ge Putu. Kulitnya ini seperti mulai kayak peot, kayak yang gimana sih sebetulnya, kayak mengkerut gitu, dan badannya itu mulai keluar lebam-lebam hitam. Jadi si suaminya Ge Putu ini pun meminta izin kepada polisi di sana untuk melakukan tes kesehatan, menunjukkan hasil kalau sepertinya memang benar suaminya Ge Putu ini sudah terkena HIV semeton. Dan itu tuh memang sepertinya baru-baru kayak awal menuju ke stadium yang lebih keras gitu loh semeton. Wih, di sana semeton Ge Putu yang mendengar pengakuan dari suaminya ini kayak tidak bisa berkata-kata lagi. Di sana pun Ge Putu mengeluarkan isi hatinya. Dia bilang dia sudah setia menunggu selama bertahun-tahun. Dia juga sudah setia menjaga putra mereka. Tapi kenapa kok suaminya seperti ini? Nah suaminya Ge Putu bilang semeton, dia itu awalnya memang sudah berusaha menahan hasratnya untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi yang namanya laki-laki kan
ya mungkin tidak bisa selama itu lagi untuk berpuasa, tidak melakukan penanaman jagung. Nah makanya waktu itu si suami ini kayak memberikan uang lebih kepada sehingga dia itu bisalah mendapatkan kamar dan melakukan hubungan suami istri dengan wanita panggilan. Dan ternyata kemungkinan besar si wanita panggilan ini juga sudah terkontaminasi penyakit tersebut dan menularkannya kepada Beli Gede. Dan Beli Gede mengaku selama 1 tahun belakangan itu dia hampir seminggu 2 kali akan menyewa wanita malam untuk menyalurkan hasratnya semata. Dan setelah 1 tahun ini dia baru merasa kok badannya mulai sakit, mulai perih, mulai panas, dan terbongkarlah ini semua semata. Di sana Beli Gede minta maaf kepada Gek Putu dan tetap meminta kalau memang Gek Putu mau pergi dari Beli Gede silakan. Beli Gede ikhlas kalau memang Gek Putu bahagia dengan melakukan hal tersebut. Dan di sana Beli Gede juga meyakinkan semata kalau dia masih sangat mencintai Gek Putu dan tidak pernah berniatan mengkhianati Gek Putu. Tapi ya Beli Gede juga seorang lelaki yang tidak bisa terus-terusan menahan hasratnya semata. Dan sampai detik ini Gek Putu memilih untuk berpisah dari suaminya. Tepatnya itu di bulan Februari akhir semata. Di sana Beli Gede ini kayak meminta untuk Gek Putu memilih. Kalau emang dia ingin bertahan, tetap bertahan. Tapi kalau tidak silakan pergi. Pokoknya Beli Gede ini memberikan pilihan yang sangat logis gitu loh semata untuk Gek Putu. Dan Beli Gede juga bilang dia kayaknya tidak mungkin bisa disembuhkan semata karena kan tidak ada obat untuk penyakit HIV. Beli Gede bilang, kalau memang kamu ingin pergi ke rumah orang tuamu, tolong ajak kedua putra saya. Besarkan mereka dan rawat mereka. Saya berjanji saya tidak akan menuntut apapun dan biarkan saya berakhir di penjara. Ya saya juga tidak tahu sebetulnya kenapa Gek Putu memilih untuk pergi. Tapi menurut Gek Putu dari akhir bulan Februari ini Gek Putu sudah pergi dari Beli Gede. Dan dia pun memutuskan untuk bercerai karena Gek Putu dengan Beli Gede ini tidak punya akte pernikahan. Jadi kalau Gek Putu mau pergi kan cukup 3 bulan saja dia itu pergi dari rumahnya Beli Gede. Itu diadat sudah bisa mengesahkan kalau dia ini sudah bercerai dengan Beli Gede. Dan sekarang Gek Putu sudah tinggal di rumah kedua orang tuanya dan juga sambil membesarkan kedua putranya. Gek Putu begini semata. Dia tidak tahu apakah pilihannya ini benar atau tidak, tapi yang jelas saat ini itulah yang menurut Gek Putu benar. Dan Gek Putu berharap semua mau berkomentar. Menurut kalian apa konspirasi di balik pengakuan Beli Gede? Sebenarnya dia tuh sangat mencintai Beli Gede semata. Tapi alasan Gek Putu ini memilih untuk meninggalkan Beli Gede karena kenapa kok bisa-bisanya setelah semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Gek Putu, Beli Gede malah hampir seminggu beberapa kali mencari wanita malam dan juga membayar wanita malam ini melakukan hubungan suami istri. Kenapa Beli Gede bisa mengkhianati Gek Putu seperti itu? Dan karena Gek Putu sudah merasa dikhianati dan juga dibohongi, makanya Gek Putu memilih untuk pergi dari Beli Gede dan menata kehidupannya yang baru. Dan Gek Putu juga bilang sebetulnya putra pertamanya ini juga sudah pindah sekolah dan bersekolah di desa tempat tinggalnya si Gek Putu. Karena ternyata Gek Putu ini beda desa dengan Beli Gede dan jarak desa mereka ini lumayan jauh. Sampai di desa tempatnya Gek Putu sekarang tinggal ya, di tempat orang tuanya, jarang ada yang ingat dengan kejadian yang sudah pernah dialami oleh Gek Putu dan juga suaminya, tentang suaminya di penjara karena mengakui menjadi seorang. Sekarang kehidupannya Gek Putu itu memang masih kayak morat-marit sama tahun. Dia tuh morat-marit dalam artian mentalnya tuh masih kayak gonjang-ganjing. Dia masih belum bisa melupakan Beli Gede, tapi Gek Putu berusaha untuk bisa tetap kuat dan juga melanjutkan hidup agar bisa membesarkan kedua putra tercinta. Nah, inilah cerita dari Gek Putu tentang konspirasi pengakuan suaminya yang kayak kok kene. Siapa sebenarnya Mr. X yang tetap saja mengirimkan uang kepada Gek Putu? Dan kenapa kok Beli Gede setega itu mengkhianati Gek Putu ketika berada di penjara sampai akhirnya dia terkena penyakit HIV. Nah, untuk Gek Putu sukses banget karena sudah menceritakan ini kepada saya. Dan juga bagaimana menurut Semeton? Coba Semeton berkomentar ya, karena Gek Putu bilang dia pasti akan menonton dan juga membaca semua komentar dari kalian. Dan untuk Semetonku yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, boleh tinggalkan jejak dengan cara berkomentar. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.